Makanan malaikat kesukaannya apa? Sostel. Iya, iya. Boleh mampir ntar ke sostel. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita ketemu lagi di malam Sabtu ya, di rumah Allah, di tempat yang mulia, yang mudah-mudahan kita semuanya nih dijadikan generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja-remaja, putra-putri yang menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi anak-anak yang salih dan salihah, nafiah, bermanfaat dan berkah, cemerlang masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang hadis dari kitab Hadis Arba'in Nawawi. 40 hadis, 40-an hadis. Nah, kita masih di hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kemarin kita sampai di tentang rukun Islam. Jadi awalnya ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah suatu saat, suatu ketika, tiba-tiba ada orang datang yang nggak dikenal. Ini orang mana? Kita nggak kenal, kayaknya orang jauh. Tapi kok nggak ada bekas-bekas perjalanan gitu ya kemarin. Soalnya kan zaman dulu yang namanya Madinah itu kotanya masih jarak ya, dari satu desa ke desa lain masih berjarak. Oh, ini mungkin dari desa sebelah sana, tapi kok ini orang masih ganteng banget, nggak ada bekas-bekas letih, capek, habis naik kuda atau habis jalan kaki gitu ya. Nggak ada bekas-bekas, ini masih rambutnya masih klimis, masih bersih bajunya. Ini orang mana nih? Tiba-tiba datang duduk di hadapan Rasulullah, di hadapan Nabi Muhammad SAW, sampai sebegitu dekatnya. Dengkulnya bertemu dengan lututnya Nabi Muhammad, terus tangannya ditaruh di pahanya Nabi Muhammad. Terus habis itu langsung nanya, tiba-tiba nanya, kayak nih orang udah kenal banget sama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba nanya, udah kayak friend gitu, udah kayak kenal lama gitu, kayak udah kenal lama, tapi kita nggak kenal nih siapa orangnya gitu. Padahal di situ adalah sahabat-sahabat atau teman-teman dari Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba nanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, ayo kasih tahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi Muhammad menjelaskan, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat 5 waktu, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat fitrah, zakat mal gitu ya, wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau ziarah haji, melaksanakan haji ke Baitullah, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah pergi haji ke tanah suci. Ini stata'ta ilaihi sabila. Itu pun kalau kamu mampu. Nah, ini mudah-mudahan kita mampu semuanya ya. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala sadaqta. Habis nanya begitu, habis nanya dijawab sama Nabi, terus orang itu jawab, sadaqta, benar Nabi, kamu benar. Jawaban kamu benar. Fa'ajibna lahu. Terus para sahabat merasa
heran. Ih, ini orang yas'aluh wa yusaddiquh. Dia nanya tapi dia yang membenarkan. Nanya tapi oh benar jawabannya. Jadi kayak ini orang ngetes nih. Wih, siapa sih ini orang? Semakin penasaran lah para sahabat di kala itu. Qala fa akhbirni anil iman. Nah ini yang kita sampai di pembahasan ini. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah ini malam ini kita bahas tentang tentang iman. Sambil diartikan ya. Qala bertanya. Qala berkata, bertanya. Bertanya lagi nih, pertanyaan yang kedua kepada Nabi Muhammad. Fa akhbirni. Sekarang beritahu saya. Fa akhbirni, beritahu saya. Beritahu saya anil imani, dari iman. Apa itu iman? Barakallahu. Anil imani, apa itu iman? Kalau kemarin Islam, sekarang iman. Qala, Nabi menjawab. Nabi menjawab, antuk mina billahi. Antuk mina, engkau beriman. Billahi, kepada Allah. Antuk mina, engkau beriman. Billahi, kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitabnya. Wa rusulihi, dan utusannya. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari terakhir. Wa tu'mina, dan kamu beriman. Dan kamu beriman bil qadari, kepada qadar, takdir. Kepada takdir, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya. Nah ini, terus habis ditanya sama orang tersebut, fa akhbirni anil iman, beritahu saya tentang apa itu iman. Qala antum minabillah. Nabi menjawab, yang pertama kamu beriman, percaya, yakin bahwasanya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari akhir, dan beriman terakhir kepada takdir. Takdir baiknya atau buruknya. Jadi ada 6. Ini jawaban Nabi kepada orang tersebut. Terus qala, berkata orang tadi. Qala berkata, sodaqta, jawaban kamu benar.
Jawaban kamu benar. Benar Nabi. Jadi habis nanya dijawab lagi, terus Nabi bilang, "Wih, benar Nabi, jawaban kamu benar." Nah, ini tentang iman. Mungkin pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas kemarin di fikih. Di fikih di bab awal itu juga ada tentang iman. Cuman di malam ini kita bahas kembali. Iman yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di dalam kitab Aqidatul Awam juga dijelaskan iman kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Berapa sifat yang Allah miliki? Berapa? Masih ingat? Semua sifatnya Allah? Ya, semua sifatnya Allah. Jais. Jadi semuanya berapa tuh? 41. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib, punya sifat mustahil, terus yang terakhir jais. Jais itu boleh-boleh saja. Wajib, Allah harus punya sifat tersebut, harus punya sifat wajib. Jumlahnya kemarin ada 20. Sifat mustahil itu juga jumlahnya 20. Yang jais jumlahnya 1. Jadi kalau di total itu ada 41. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tahu. Contoh wajib, misalnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Jadi mustahil Allah itu bodoh. Ya, itu ya, mustahil itu nggak mungkin Allah bodoh. Gak mungkin Allah itu mati, meninggal, tidak mungkin. Itu namanya mustahil. Jadi Allah wajib hidup, hayyan, wajib hidup. Allah mustahil, misalnya apalagi lemah, Allah nggak kuat ngapa-ngapain. Nah itu mustahil. Kalau jais itu boleh-boleh saja. Kayak misalnya Allah pengen menciptakan hewan yang perutnya gendut, hidungnya panjang, buntutnya kecil gitu ya, terserah Allah, boleh-boleh saja, nggak wajib, tidak mustahil. Itu yang kepada Allah. Wa malaikatihi, yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebenarnya malaikat Allah jumlahnya banyak sekali. Cuman yang wajib kita ketahui jumlahnya ada malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui. Ini kemarin juga udah dibahas di kitab Aqidatul Awam. Jadi ilmu itu saling melengkapi ya, satu sama lain. Masih ingat nggak nih kira-kira malaikat ada 10? Coba yang perempuan nih. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Israel ayo tugasnya. Ayo. Seorang muslim kita harus tahu apa? Lupa. Ayo. Dibantu Israel, tugasnya Israel. Cowok-cowok apa Israel tugasnya? Mencabut nyawa. Israel mencabut nyawa.
Munkar nakir. Munkar dan nakir. Mencatat amal baik dan amal buruk. Munkar nakir. Betul? Betul. Munkar nakir betul. Di katanya salah no kata dia yang cewek-cewek. Munkar nakir. Mencatat amal baik dan amal buruk. Betul? Betul. Kata cewek-cewek betul, kata cowok-cowok betul. Salah. Yang betul bertanya di dalam kubur. Ya Allah. Masih lupa. Munkar nakir bertanya di dalam kubur. Nah, ini sekarang cowok-cowok. Israfil meniup sangkakala. Betul. Kalau yang menjaga surga Ridwan, menjaga neraka Malik, makanan kesukaan malaikat. Ayo. Makanan kesukaan nasi goreng, apa rendang atau apa ya? Makanan kesukaan malaikat. Apa itu? Enggak tahu. Wih. Apa ketua? Makanan kesukaan malaikat. Iya. Belum tahu. Makanan kesukaan malaikat? Enggak tahu juga. Aduh. Ambuler. Gacuan level 3 5. Nggak tahu juga. Duh, kok nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang update. Makanan malaikat kesukaannya apa? Sostel. Iya. Boleh mampir ntar ke sostel. Ayo yang belakang, yang belakang. Ayo, ada yang tahu? Makanan kesukaan malaikat. Pecel katanya. Kan kemarin di Aqidatul Awam udah ada tuh. La akla la syurba wala nauma lahum. La akla la syurba wala nauma lahum. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Jadi kalau ditanya malaikat makan kesukaannya apa? Ya nggak makan, nggak ada gitu ya. La akla la syurba wala nauma lahum. Ada tuh kemarin di Aqidatul Awam. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, tidak tidur. Itu bedanya malaikat dengan manusia. Bedanya malaikat sama manusia gitu. Jadi makanya kemarin kan derajatnya para nabi sama malaikat itu lebih tinggi para nabi. Kenapa? Karena nabi walaupun dia lapar, haus gitu ya, ngantuk, tapi dia menjadi manusia yang taat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat taat ya wajar karena dia nggak punya nafsu gitu ya, nggak makan, nggak minum, nggak ngantuk, ibadah aja. Malaikat-malaikat wa kutubihi dan kitab-kitab Allah ada berapa tuh? Yang wajib diketahui jumlahnya ada 4. Insya Allah nanti juga di Aqidatul Awam ada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi ada 4. Yang pertama Taurat. Iya, apa? Zabur apa Taurat? Daud, Sulaiman, Ilyasa. Nabi Daud dulu ya. Nabi David, Nabi Daud. Berarti Zabur, habis itu Taurat, Injil, baru Al-Quran. Nah itu kitab-kitab Allah. Yang terakhir yang paling menyempurnakan adalah kitab Al-Quran. Yang paling sempurna ajarannya. Jadi di amandemen gitu ya, disempurnakan. Akhirnya yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim. Wa rusulihi dan utusan-utusannya Allah. Ada berapa nih yang wajib diketahui? Ada berapa nabi dan rasul yang harus kita ketahui?
25 nabi dan rasul. Kemarin di Aqidatul Awam kita baru sampai ke Nabi Adam ya. Adam, Idris. Baru sampai ke Nabi Adam alaihissalam ceritanya kemarin. Insya Allah nanti disambung lagi ceritanya. Kemarin cerita sampai Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil, nikah gitu ya. Yang ganteng dapat yang jelek dapat yang ganteng gitu ya. Qabil dapat siapa? Iklimah ya. Nah, kemarin Habil dapat siapa tuh? Ingat? Ada tuh. Kawin silang antara saudara. Wal yaumil akhir. Terus kita juga harus percaya dengan hari akhir atau dikenal dengan hari kiamat. Hari kiamat, hari akhir. Hari akhir ini nanti hari kiamat itu ada kalanya sugro, ada kiamat kubro. Ada yang sugro, ada yang kubro. Kalau yang sugro ini individu, perorangan. Jadi hari terakhir buat si A, hari terakhir buat si B, tapi yang lain masih hidup. Itu hari akhir kiamat. Tapi sugro kecil. Sugro itu artinya kecil. Kalau kubro artinya besar. Nah, ini semuanya, semua alam hancur, musnah, lebur. Nah, itu namanya kiamat yang kubro. Nah, kita semuanya akan mengalami ini. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita mengalami kedua-duanya. Kalau orang-orang yang sekarang masih baru mengalami yang sugro ya, meninggal tapi individu, seperseorangan, tapi alam semesta masih ada. Nah, kita wajib iman itu juga, dan kita juga wajib nanti akhirnya, endingnya alam dunia ini akan musnah semuanya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin juga di fikih kita udah jelasin hari akhir itu prosesnya banyak ya. Habis mati, terus nanti ada alam barzakh, alam mizan, sirat gitu. Ada hari ditanyain pertanggungjawaban sama Allah. Terus ada hari kita nerima catatan amal kita. Ada hari di mana kita ditimbang amal ibadahnya. Ada hari di mana kita di situ melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang jaraknya sangat jauh, yang kecil sekali jalannya, dalam suasana yang gelap gulita, jembatannya kecil, ruangannya gelap, walaupun bawahnya neraka. Neraka itu kan api ya, tapi api neraka itu warnanya bukan merah. Api neraka warnanya bukan terang, warnanya gelap, hitam. Warna apinya itu hitam. Jadi kan api itu ada lapis-lapisan. Ada api merah, api kuning gitu ya. Ada api yang warnanya biru, elemen api gitu, LPG. Kan ada tuh kemarin di film Avatar ya, yang apinya biru, itu anak pangeran raja api, hebat kalau sudah menguasai api biru. Nanti ada derajatnya lagi, api warnanya putih, nggak kelihatan, jadi kayak nggak ada api, padahal itu ada apinya, putih. Ada nanti api bahkan yang paling panas itu warnanya hitam, gelap. Jadi jembatan Shirathul Mustaqim itu udah kecil, bawahnya neraka, gelap. Itu jalannya bagaimana? Nah, makanya setiap sholat kita ihdinas Shirathul Mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan Shirathul Mustaqim. Jadi kita walaupun gelap, kita tetap dikasih petunjuk. Oh, inilah jembatan Shirathul Mustaqim. Kita nggak terpeleset jatuh ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa tu'mina bil qadari.
Nah ini dibedakan. Yang pertama tu'mina, di sini ada lagi kalimat tu'mina. Kalau yang lain digabungin, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina. Ini ada penekanan di sini. Wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari, kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir buruk atau takdir baik. Nah, kenapa ditekankan oleh Nabi Muhammad? Karena biasanya orang gagal di sini. Gagal di beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Mungkin dia berhasil beriman kepada Allah, berhasil beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, tapi banyak yang gagal beriman kepada takdir. Nggak terima. Ya Allah, kenapa saya jadi orang jelek, miskin, penyakitan, misalnya. Contohnya gitu. Kenapa saya menjadi anaknya tukang apa yang memalukan gitu misalnya. Merasa malu dengan takdir Allah. Nah, di situ banyak orang yang gagal. Nah, kita sebagai thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu, orang Islam, jangan sampai iman kita kepada takdir baik dan buruk itu luntur. Ada orang nggak sabar menjadi orang jelek misalnya, cintanya ditolak, adalah kedukun aja sekalian. Nah, itu berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang miskin, udahlah ke Gunung Kawi aja lah, pesugihan, miara tuyul misalnya. Nah, itu berarti dia tidak beriman kepada qada dan qadar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang paling berat, iman kepada takdir, percaya semua yang terjadi pada diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai derajat iman ini, yang keenam ini, maka kehidupan kita akan nyaman-nyaman saja. Mau jadi orang miskin, mau jadi orang jelek, mau apapun, mau dicaci maki, dicemooh, bodoh amat. Karena ini adalah semuanya takdir suratan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gentar untuk menjalani kehidupan. Nah, ini yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya dengan takdir, dia percaya akan rezeki yang Allah berikan, tidak main slot ya, nggak main judi, nggak tergoda. Ada nggak di sini yang terpapar slot judi online? Waduh, jangan ya, jangan ada yang main slot, main judi online, jangan, haram. Pengen kaya tapi instan, nah itu berarti dia tidak percaya dengan takdirnya Allah. Mau dia mau main judi, mau kayak gimana, kalau rezekinya ya dia segitu ya segitu aja. Daripada kita maksiat melanggar perintah Allah, mendingan kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Frustasi misalnya, akhirnya habis frustasi terus akhirnya ngegele gitu kan, mabok, terus beli sesuatu gitu di sana. Nah, itu termasuk berarti dia tidak, imannya goyah, tidak percaya kepada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Terus setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad dari awal sampai akhir, orang tadi berkata, sodakta, benar wahai Nabi, jawaban engkau sangat benar. Nah, ini sahabat lainnya semakin penasaran. Lagi-lagi dia nanya, dia yang membenarkan. Sebenarnya ini siapa nih orang ini, gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau tentang pelajaran yang lain boleh? Yang kemarin udah ketemu belum jawabannya? Iblis, PR-nya tuh, iblis ngomong sama malaikat sama Nabi Adam pakai apa? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Gimana? Ada? Nggak ada? Yang cewek-cewek? Khalas. Oke, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Dibuka doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana agtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah tagsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحن بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عبد الهم وآله وصحبه عدد دش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.